Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Iriantono, manajer Kebun Bantaran PT PN 12. Saya berpandangan bahwa saat ini kondisi PT PN 12 masih belum bangkit. Hal yang menjadi tantangan utama bagi PT PN 12 menurut saya, yang utama adalah produktivitas hampir semua budidaya perkebunan, baik itu karet, teh, kopi, maupun kakao. Padahal sebetulnya kalau kita lihat, kita pelajari bahwa lahan-lahan di PT PN 12 ini sebetulnya sangat sesuai dengan budidaya perkebunan, tanaman perkebunan yang tadi. Rata-rata bahkan kelas 1 kesesuaiannya, baik untuk komoditas karet, teh, kakao maupun kopi. Kopi ada dua, yaitu kopi Robusta dan Arabica, dan semuanya sangat sesuai. Tapi mengapa produktivitasnya rendah? Hal inilah yang menurut saya perlu digali permasalahannya dan dicari jalan penyelesaiannya hingga tuntas. Yang kedua, yang menjadi pendukung budidaya tanaman perkebunan di PT PN 12 adalah kayu, di mana PT PN 12 telah bertahun-tahun membudidayakan kayu, dan ini bisa sebagai pelampung, sebagai pensuplai pendapatan bagi PT PN 12, dan menurut saya apabila dioptimalkan budidaya tanaman kayu, baik itu sengon, jabon, maupun tanaman kayu yang lain, ini dapat menjadi sumber pendanaan bagi perbaikan produktivitas tanaman perkebunan di PT PN 12. Yang lainnya adalah wisata agro atau agrowisata. Banyak sekali potensi wisata di PT PN 12. Dari sisi keindahan alam, dari sisi udaranya yang sejuk, dan lain-lain yang menjadikan kebun-kebun di PT PN 12 banyak dikunjungi oleh wisatawan, dan hal ini dapat menjadi pendapatan yang sama dengan kayu tadi untuk mendukung perbaikan produktivitas tanaman perkebunan. Melihat tantangan dan peluang yang ada di PT PN 12, perlu dirumuskan visi yang tepat. Menurut saya visi yang paling tepat di PT PN 12 adalah menjadi perusahaan agribisnis yang mampu tumbuh kembang berkelanjutan. Agribisnis perlu kita garis bawahi, bahwa fondasi untuk tumbuh dan berkelanjutan di PT PN 12 adalah tanaman-tanaman perkebunan yang memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian bagaimana pemimpin yang seharusnya menjadi pemimpin di PT PN 12? Menurut saya yang pertama adalah dapat menjadi panutan bagi seluruh jajaran di PT PN 12. Dari level yang paling atas BUD-1 sampai jajaran karyawan yang paling bawah. Selain itu, dia juga harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi perubahan, di mana kita lihat saat ini perubahan begitu sangat cepat, begitu sangat turbulens, di mana di situ terutama dari sisi teknologi informasi yang harus diantisipasi, yang harus kita pahami supaya kita dapat bangkit dengan cepat. Hal lain yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana caranya produktivitas tanaman perkebunan tadi ini dapat kembali bangkit. Hal tersebut dapat kita ambil peluang dari lahan tunggu. Jadi tanaman-tanaman yang
tua, tanaman-tanaman yang sudah produktivitasnya rendah, ini perlu segera diremajakan. Kemudian ditanami tanaman yang quick yielding. Misalnya saja tanaman tebu, tanaman semusim yang bernilai ekonomi tinggi. Dengan memanfaatkan lahan tunggu, maka pendapatan akan bertambah sehingga dapat menjadi sumber dana untuk perbaikan tanaman perkebunan yang ada di PTPN 12. Terima kasih. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi bahwa kita mampu, tentunya kita akan dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di PTPN 12. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat, karunia, dan inayahnya kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.